Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengarkan renungan saat ini. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Nas renungan bagi kita yaitu tertulis dalam Yehezkiel pasal 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Demikian firman Tuhan. Allah memberi hati dan roh yang baru. Jemaat yang baik hati, pernahkah kita menerima hadiah dari orang terdekat atau orang lain? Saat kita menerima hadiah, yang timbul adalah rasa syukur. Pada umumnya, hadiah yang kita terima itu bisa karena prestasi, kerajinan, atau karena kebaikan yang kita perbuat. Saat ini, kita membaca harian almanak. Dikatakan bahwa Allah itu memberi hadiah. Hadiah itu sifatnya bukan sementara dan tidak dapat diukur dengan uang. Allah menghadiahkan atau memberikan hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin umat Israel. Itu semua dihadiahkan Allah bukan karena kehebatan atau prestasi umat Israel. Justru saat itu mereka yang ada di dalam pembuangan, status mereka sebagai bangsa yang tegar tengkuk, yang memiliki hati yang keras. Namun dalam situasi yang demikian, Allah menjanjikan hadiah secara gratis atau cuma-cuma. Tujuan Allah memberikan hati yang lain dan roh yang baru adalah untuk menjauhkan diri mereka dari hati yang keras, agar umat Israel hidup dalam ketetapan Allah dengan setia. Sekaligus untuk mengingatkan mereka yang hidup cemar dan tidak taat lagi kepada Allah. Hati dan roh mereka telah dinajiskan dengan penyembahan-penyembahan berhala. Hati mereka berpaling dari Allah. Maka selama hati dan roh yang lama itu masih melekat dalam diri bangsa Israel, sulit bagi mereka untuk mengakui siapa Allah yang menuntun dan memelihara hidup mereka. Siapa Allah yang patut untuk mereka sembah. Untuk itulah Allah menjanjikan hadiah, yakni hati dan roh yang baru. Tahun boleh berganti menjadi tahun yang baru. Bagaimana dengan hati kita? Apakah hati kita sudah membuka lembaran yang baru? Apakah hati kita telah diperbarui oleh Kristus? Atau hati kita masih sama dengan tahun yang lampau? Sewaktu kebaktian keluarga, beberapa dari antara kita mungkin telah mengungkapkan kesalahan-kesalahan di tahun yang lama, di tahun 2022. Cukupkah sekedar mengakui namun tidak memperbaiki? Untuk itulah Allah memberikan, menghadiahkan bagi kita hati dan roh yang baru, untuk mengubah hatimu yang keras dan tidak taat menjadi hati yang taat dan mau mendengarkan Kristus, agar hidup kita setiap saat diperbarui dengan kasih sayangnya, agar kita taat dan setia kepadanya, melangkahkan kaki kita di tahun 2023 yang penuh dengan rancangan damai sejahtera dari Allah. Maka jagalah hatimu, jauhkan hati yang keras dari dirimu. Dengan begitu, hidup kita pun senantiasa dijauhkan dari hidup cemar, menjadi hidup di dalam ketetapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas roh dan hati yang baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Jadikan hidup kami taat dan setia kepadamu. Jauhkan kami dari hati yang keras. Inilah permohonan kami
Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati kita.